You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Ungkapan jujur Dalinya untuk Marc Marquez usai MotoGP Brno, sekarang saya paham kenapa dulu kami sulit juara dunia. Dalam dunia balap MotoGP, persaingan antara para pebalap dan tim-tim pabrikan selalu penuh drama dan intensitas. Setiap momen di lintasan bisa menjadi penentu tak hanya bagi peringkat pebalap, tetapi juga bagi reputasi tim yang mereka bela. Namun, ada kalanya, di balik semua ketegangan tersebut, muncul ungkapan-ungkapan yang penuh kejujuran yang membuka tabir dinamika di balik layar dunia balap. Salah satu ungkapan yang cukup menarik perhatian datang dari Gigi Dalinya, Direktur Teknik Ducati, usai balapan MotoGP Brno. Setelah beberapa tahun bekerja bersama tim Ducati, Dalinya memberikan pandangan yang sangat jujur dan mendalam tentang rivalitas yang pernah terjalin antara Ducati dan Marc Marquez. Sekarang saya paham kenapa dulu kami sulit menjadi juara dunia, kata Dalinya, dengan nada penuh refleksi. Pernyataan ini mengundang banyak perhatian, mengingat hubungan antara tim Ducati dan Marc Marquez telah menjadi bagian penting dari sejarah MotoGP dalam dekade terakhir. Rivalitas antara Ducati dan Marquez sudah berjalan cukup lama. Sejak Marquez mulai menapaki karir cemerlangnya di MotoGP dengan Honda. Ducati selalu menjadi salah satu tim yang paling berusaha untuk menyaingi dominasi Marquez di kelas utama. Beberapa musim pertama Marquez di MotoGP terlihat seperti pesta pribadi, dengan kemenangan yang hampir selalu jatuh ke tangannya. Namun, Ducati selalu menunjukkan potensi besar, meski seringkali terhambat oleh berbagai faktor. Baik dari segi mesin yang kurang bersaing dengan Honda, hingga pembalap yang kurang mampu menembus mentalitas juara yang telah dibangun Marquez di tim Repsol Honda. Setelah bergabungnya Andrea Dovizioso di Ducati, tim ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Namun, meski sudah sangat dekat, mereka tak pernah benar-benar bisa mengalahkan Marquez di puncak. Ada banyak perdebatan mengapa Ducati tidak mampu menembus dominasi Marquez, yang pada banyak kesempatan tampaknya selalu berada satu langkah di depan. Menurut Dalinya, kemenangan Marquez yang begitu konsisten di banyak seri MotoGP adalah hasil dari sistem kerja yang sangat solid di dalam tim Honda. Honda memiliki struktur yang kokoh, baik dalam hal pengembangan motor, strategi tim, maupun pemilihan pembalap. Kunci utama keberhasilan Marquez adalah kestabilan mental dan teknis tim Honda yang sudah teruji selama bertahun-tahun. Keberhasilan Honda dengan Marquez adalah hasil dari tim yang selalu bekerja sebagai satu kesatuan, bukan hanya dari pembalap yang luar biasa. Marquez mungkin adalah pembalap dengan bakat luar biasa, tetapi dia juga dibantu oleh tim yang memiliki pendekatan dan pola kerja yang sangat solid, tambah Dalinya. Dengan pengalamannya di Ducati, Dalinya akhirnya bisa merasakan betapa besar tantangan yang harus dihadapi oleh tim lain. Terutama dalam menciptakan atmosfer yang ideal untuk memenangkan gelar juara dunia. Hal ini diungkapkannya setelah melihat keunggulan sistem yang diterapkan di tim Honda selama bertahun-tahun. Namun, Dalinya juga menyebut bahwa proses yang sudah mereka lakukan di Ducati akhirnya mulai membuahkan hasil. Kami sudah mulai melihat perubahan besar, terutama di musim ini. Kami telah membangun motor yang lebih stabil, dan strategi tim juga semakin terkoordinasi dengan baik, ujarnya. Bagi Dalinya, perbedaan antara Ducati dan Honda yang paling mencolok terletak pada cara kerja tim itu sendiri. Honda, menurutnya, telah memiliki sistem yang solid dan teruji, yang menjadi landasan Marquez untuk tampil maksimal. Sementara Ducati, meski memiliki motor dengan potensi besar, seringkali harus berjuang keras untuk menyusun strategi yang tepat. Namun, Dalinya optimis bahwa Ducati kini berada di jalur yang benar. Seiring dengan kemajuan yang mereka buat, ia merasa bahwa tahun-tahun mendatang akan menjadi tahun-tahun yang lebih cerah bagi tim Ducati. Bahkan, beberapa analisis di kalangan pengamat MotoGP percaya bahwa Ducati kini telah siap untuk bersaing secara lebih agresif dengan Honda di masa depan. Ungkapan jujur Dalinya memberikan gambaran jelas tentang betapa ketatnya persaingan di dunia MotoGP. Di balik semua gemerlap balapan dan kemenangan, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi oleh setiap tim. Bagi Ducati, meski belum meraih juara dunia, mereka kini menunjukkan bahwa mereka semakin siap untuk bersaing di puncak. Bagaimanapun juga, pernyataan Dalinya ini membuka mata kita semua bahwa kemenangan bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tetapi juga tentang kerja tim, strategi, dan stabilitas yang dibangun selama bertahun-tahun. Bagi penggemar MotoGP,
Ini adalah pertanda bahwa masa depan akan semakin sengit dan penuh kejutan. Kita hanya perlu menunggu bagaimana cerita ini akan berkembang di setiap balapan. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Dani Pedrosa, Marc Marquez kuasai semua aspek di MotoGP 2025 dengan sempurna. Tahun 2025 tampaknya menjadi tahun milik Marc Marquez di ajang MotoGP. Dengan performa meyakinkan, sang pembalap Ducati Lenovo tersebut menunjukkan dominasi luar biasa sejak awal musim. Salah satu figur yang memberikan komentar paling tajam adalah mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda Dani Pedrosa. Dalam berbagai kesempatan, Pedrosa menilai Marquez bukan hanya sekadar kompetitor, melainkan dominator di setiap aspek perlombaan. Pedrosa secara meyakinkan menyebut Marquez sebagai favorit utama meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Menurutnya, satu-satunya hal yang bisa menghentikan Marquez hanyalah kesalahan dirinya sendiri. Marc favorit juara dunia. Jika dia gagal, itu terjadi karena kesalahan sendiri. Tapi saya merasa dia tidak akan melakukan banyak kesalahan, ujar Pedrosa, dikutip dari GP1. Pernyataan ini semakin kuat jika melihat bagaimana Marquez mengendalikan Ducati Desmosedici EP25 sejak balapan pertama musim ini. Sebuah motor yang oleh sebagian pihak dianggap sulit untuk ditaklukkan. Pedrosa menyoroti bahwa Marquez bukanlah sosok yang terlalu cepat puas atau ceroboh. Ia telah belajar dari kesalahan sebelumnya dan menunjukkan kematangan strategi balapan yang tinggi. Marquez, yang kini mengoleksi 90 kemenangan kelas Premier, disebut Pedrosa menyerupai gaya balap legendaris Ngel Nieto. Sabar di awal, dominan di akhir. Pedrosa menyatakan, "Saya rasa dia sudah menjelaskan dengan cukup jelas. Sedikit mengurangi keausan ban belakang agar ban depan tidak terlalu rusak," kata Pedrosa saat membahas manajemen ban Marquez di MotoGP Qatar 2025. Ini bukan hanya soal teknik mengatur kecepatan, tetapi juga strategi berlapar yang matang. Kriteria penting untuk yang ingin menjuarai kejuaraan sepanjang musim. Kunci sukses Marquez musim ini salah satunya adalah kemampuannya beradaptasi cepat dengan Ducati. Setelah absen lama dari tim Honda karena cedera dan situasi tim yang sempat goyah, Marquez kembali tampil eksplosif dengan motor baru. Pedrosa mengakui perpindahan Marquez ke Ducati adalah brilian. Tak hanya dalam artian transfer kontrak, namun juga transisi gaya balap dan adaptasi teknis. Kepindahannya itu sangat brilian, kata Pedrosa dalam ulasan tentang kepindahan Marquez ke Ducati. Di lintasan, Marquez membalap tanpa terlihat kesulitan, bahkan mampu mendominasi seri Thailand dan Argentina sejak balapan pembuka. Dani Pedrosa juga mengomentari bagaimana kehadiran Marquez tidak hanya mengubah dominasi di lintasan, tapi juga mempengaruhi dinamika dalam tim Ducati. Pedrosa menyebut gaya balap Marquez yang bisa tampil agresif sekaligus adaptif, menciptakan tekanan mental tersendiri bagi rekan setimnya, terutama Francesco Bagnaia. Pecco pasti merasa tidak nyaman. Jika ada perubahan, dia mungkin tidak bisa cepat menghasilkan catatan waktu terbaik, jelas Pedrosa. Dia menyimpulkan bahwa perbedaan gaya motor. Marquez yang fleksibel bisa bekerja dengan berbagai setup, sedangkan Bagnaia lebih sensitif terhadap perubahan, berdampak signifikan terhadap performa dan psikologis tim. Meski dominan, Pedrosa tidak menutup mata terhadap kelemahan Marquez. Salah satu aspek yang sempat menjadi sorotan adalah performanya di belokan kanan, sebuah area yang dikaitkan dengan cedera masa lalunya. Kepala kru menyebut bahwa Marquez sempat kesulitan di sektor tersebut, terutama setelah cedera Revival. Posisi belok kanan secara historis merupakan titik lemahnya, terutama setelah cedera panjang. Semakin parah akibat cedera yang dialami Marquez. Namun, Pedrosa menegaskan, jika kelemahan itu dapat diperbaiki, Marquez bisa menjadi pembalap yang tak terkalahkan. Pedrosa melihat ciri khas Marquez terbukti kuat saat tekanan di lomba berlangsung. Kemampuan Marquez menunggu momen ideal untuk melakukan overtake adalah kelanjutan mental legenda seperti Nieto. Dalam komentar lainnya, Pedrosa menyoroti kedewasaan Marquez di Qatar. Bukan hanya urusan strategi ban, tetapi juga kesiapan mental untuk tidak terlalu dipicu emosi saat ditekan selama balapan. Pedrosa menegaskan, gabungan aspek teknis, mental, strategi, serta dedikasi adalah hal yang membuat Marquez tampil lengkap musim ini. Jika kelemahan minor bisa diperbaiki, Marquez bakal layak disebut sebagai rider paling dominan di era modern MotoGP. Komentar Pedrosa bukan sekadar sanjungan,
tapi evaluasi jujur dari teman lama sekaligus rival yang pernah berbagi garasi. Ia paham betul bagaimana Marquez bekerja di dalam dan luar trek. Dominasi di berbagai aspek MotoGP 2025. Terutama setelah pindah ke Ducati, menjadikan Marquez layak dijuluki pembalap dengan semua tiket kemenangan dalam genggaman. Sekarang tinggal menunggu perkembangan lanjutan. Apakah dominasi ini akan bertahan sampai akhir musim dan menjadikan Marquez sang juara dunia? Atau apakah tekanan latihan, strategi rival, cedera minor, atau performa pesaing seperti Alex, Bagnaia, Martin dan Bezzecchi mampu membuat kejutan? Karena seperti yang kita tahu kini, Aprilia mulai bangkit dengan kencangnya performa motor RSGP-nya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Marc Marquez diperingatkan mantan rival, ada potensi dikhianati Ducati saat paruh kedua. Andrea Dovizioso, mantan penantang gelar dunia yang dikenal mumpuni soal urusan dukungan tim dan motor, melontarkan peringatan tegas kepada Marc Marquez dan Ducati. Menurutnya, risiko terbesar bukan hanya dari rival di lintasan, tapi juga bisa datang dari motor tim sendiri di paruh kedua musim. Musim ini berjalan sempurna untuk Marquez, menghadirkan dominasi dengan Ducati yang terus memukau. Namun, Dovizioso menyayangkan motor YP25 yang terlalu mengandalkan spesifikasi lama, mesin YP24. Ducati memang menyebut mereka menggunakan mesin YP24 9 untuk menjaga performa prima. Meski awal musim bersinar, Dovizioso memperingatkan, motor bisa menjadi pisau bermata dua. Dovizioso menyoroti kondisi mesin yang tak lagi berkembang signifikan. Dengan regulasi dan desain YP25 hanya evolusi minor dari YP24, Ducati meninggalkan ruang bagi rival untuk mengejar ketertinggalan. Bila paruh kedua musim masuk fase pembalikan performa oleh tim lain, Ducati bisa kesulitan mempertahankan keunggulan teknis, bahkan gagal di lintasan sendiri. Lebih dari sekadar mesin, ketegangan di garasi Ducati juga bisa diwariskan dari percaturan pembalap. Dovizioso menyoroti betapa sulitnya menjaga keseimbangan antara dua tajam. Marquez yang haus gelar kembali, serta Francesco Bagnaia yang punya tendensi untuk menjadi pembalap nomor satu. Rivalitas ini bisa memicu dilema bagi pihak teknis harus membagi data, setup, dan fokus dengan adil, atau berisiko memicu konflik internal. Pasca gemilang di awal, para pesaing seperti KTM, Aprilia, bahkan Yamaha sedang dalam proses menyusun senjata rahasia, baik lewat pengembangan motor maupun strategi balap matang. Dovizioso menegaskan, jangan pernah remehkan rival. Mereka akan datang, lebih ganas dalam pengembangan dan strategi. Dovizioso menggambarkan skenario lebih dramatis. Bayangkan Marquez sedang memimpin, motor Ducatinya mengalami masalah mendadak. Entah lumpuhkan performa, pengereman hilang, atau elektronik kacau. Situasi seperti itu bisa berakibat fatal, bukan cuma kehilangan podium, tapi potensi dikhianati oleh mesin sendiri. Sebuah mimpi buruk untuk setiap tim pabrikan. Dovizioso bukan orang baru dalam drama interim padek. Di masa lalu, ia sendiri pernah melihat Ducati mengambil keputusan kontroversial soal pengembangan jelang akhir musim, dengan konsekuensi racikan mesin yang kacau dan membawa rider mengalami kecelakaan atau kehilangan kecepatan. Sekarang, ia kembali memberi alarm, jangan ulangi sejarah. Tim Ducati tidak bisa mengabaikan tekanan dari sponsor, publik, dan ekspektasi tinggi. Bahkan sudah kehilangan Pramac Racing serta kehilangan kandidat pembalap potensial seperti Martin dan Bastianini. Dovizioso memperkirakan ini bisa membuat Ducati terlalu fokus pada Marquez, hingga mengabaikan peran teknis penting seperti pembaruan motor, reliability, dan distribusi upgrade. Selain bicara strategi, Dovizioso juga menganalisis kelemahan YP25. Menurutnya, pada putaran kedua musim, saat suhu lintasan meningkat dan ban mengalami degradasi, setup dari YP24-9 bisa jadi bermasalah, terutama di sektor pengereman dan kelincahan mesin. Kecepatan maksimal tak cukup. Catatan terbaik adalah keseimbangan umum sepanjang lomba agar tidak tergantung hanya pada kecepatan sprint lap. Dovizioso menekankan, Ducati mesti lebih gelisah soal mental dan manajemen risiko. Marquez dikenal agresif. Jika motor tiba-tiba berkhianat saat ia memimpin, sang rider bisa kehilangan kontrol, bahkan mental. Ini bukan skenario tak mungkin di MotoGP,
di mana tekanan tinggi bisa mengubah hasil lomba dalam hitungan detik. Menurut Dovizioso, 10 seri tersisa setelah paruh pertama musim adalah ujian sebenarnya, di mana rival merespons dengan pembaruan besar. Dua pembalap Ducati menunjukkan siapa yang terbaik, dan Ducati mesti tunjang strategi serta motor solid. Tanpa kesiapan ekstra, Ducati tak cuma bisa kehilangan gelar, tapi bisa dikhianati oleh motor sendiri. MotoGP bukan soal kecepatan saja. Jika Ducati terlambat adaptasi, mereka bisa tertinggal, dan pesaing seperti Aprilia atau KTM akan mengacak-acak dominasi yang selama ini terasa mutlak. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Marc Marquez, mode alien yang membuat Francesco Bagnaia pasrah di MotoGP 2025. Seiring dengan bergulirnya MotoGP 2025, satu hal yang tak bisa dihindari di lintasan adalah penampilan Marc Marquez yang kembali tampil seperti alien. Dominasi dari pembalap pabrikan Ducati ini bukan hanya bicara soal kecepatan, tapi tentang cara ia menaklukkan motor dan lawan-lawannya di setiap tikungan. Julukan, The Baby Alien, pantas disematkan kembali pada Marquez di musim ini. Sejak mengaspal di YP Thailand pada akhir Februari, ia langsung menggali potensi Ducati terbaru YP24. 9 dan mendemonstrasikan apa yang ia sebut sebagai perpaduan teknologi dan insting manusia. Dengan motor tersebut, Marquez memenangi sprint race dan balapan utama secara konsisten, bahkan tampil spektakuler dan meyakinkan Francesco Bagnaia bahwa ia tak hanya bermain-main. Di depan media, Pecco mengaku kagum melihat aksi alien tersebut saat YP Amerika. Marquez nyaris terpleset di tikungan 18, tapi dengan insting luar biasa, kembali mengambil alih posisi satu aksi yang membuat Pecco tak habis berpikir. Statistik berbicara, Marc mendominasi awal musim 2025. Mengklaim 8 kemenangan Grand Prix, Thailand, Argentina, Qatar, Aragon, Italia, Belanda, Jerman, Ceko, dan menyapu bersih sprint race. Di Brno, Ceko, ia memperlebar jarak dengan mengungguli dari rekan setim Pecco Bagnaia 168 poin dan Alex Marquez 120 poin. Hasil ini juga mengantar dia menyamai prestasi legendaris Giacomo Agostini dalam jumlah kemenangan Premier Class 69 kali. Francesco Bagnaia yang awalnya memang ingin bersaing, kini tampak mulai menertawakan dominasi rekan setimnya. Pecco bahkan menyebut bahwa Marquez bermain-main, dengan selisih hingga 5 detik saat memimpin. Ia mengakui, mencoba meniru gaya Marquez di tikungan kiri justru membuatnya terkunci depan. Meski terdengar pasrah, Pecco tetap menghormati rekan sejawatnya. Mereka sempat memiliki fakta untuk berbagi strategi tikungan, yang meningkatkan saling menghormati dan kekompakan. Kendati menampilkan konsistensi, musim ini tak tanpa drama. Di MotoGP Amerika sebagai bukti, Marquez terpeleset dan keluar dari balapan, memberi ruang bagi Bagnaia untuk meraih podium terting. Peristiwa ini mengingatkan bahwa sebuah kesalahan, meski jarang, masih bisa menghentikan alien ini. Namun di Aragon Sprint Race, ia kembali menegaskan dominasinya. Menang mutlak, pecahkan rekor putaran, dan meraih Rider of the Race, sementara Pecco finish jauh ke-12. Keberhasilan Marquez bukan hanya soal motor, tapi pola pikir. Ia menegaskan pentingnya konsistensi dan kesiapan mental sepanjang musim panjang ini. Juga, ia menyatakan apresiasi pada Bagnaia sebagai pria terhormat. Dan menyebut hubungan mereka seperti dua ayam jantan dalam satu kandang, reaksi yang mencerminkan sikap dewasa dan respek. Secara mengejutkan, Marquez menyingkirkan rekan setimnya dalam daftar rival paling ditakuti dan menunjuk Alex, adik kandungnya di Gresini sebagai saingan utama. Ini semakin menegaskan intensitas kompetisi yang tak biasa di lintasan. Menjelang Brno, Ceko, Bagnaia akhirnya meraih pole pertamanya musim ini, ungguli Marquez yang justru crash saat kualifikasi. Sementara itu, Marc masih memimpin klasemen dengan jarak signifikan, 344 poin dibanding Alex, 261, dan Pecco. Apakah rekor tanpa tanding dan titah musim tak terkalahkan akan terwujud? MotoGP 2025 sejauh ini adalah panggung bagi Marquez. Alien yang kembali menunjukkan kelasnya. Kombinasi skill magis, motor canggih, dan mental baja menciptakan performa yang tak hanya membunuh kompetisi, tapi juga menghormati lawan. Bagnaia dan Alex mungkin pasrah di depan alien ini, tapi semangat persaingan tetap menyala. Musim masih panjang, 22 seri menunggu.
Namun dengan catatan gemilang dan mental baja, Marc Marquez bukan lagi hanya pembalap. Ia adalah fenomena MotoGP yang menantang sejarah dan menulis bab baru dalam balap roda 2 dunia. Take a risk and find out what you've been missing, yeah. The blue lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it.